Yo, halo. Selamat datang di channel Aku Bukan Wibu. Kali ini kita bakal lanjutin cerita Makaine lagi, guys. Di part sebelumnya udah diceritain kalau Nukumisu baru aja piknik bareng Komari dan adik-adiknya. Dan sehabis itu, kita diperlihatin grup koran yang memasang artikel gosip soal pemilihan OSIS. Gimana kelanjutannya? Kita langsung aja ke part 19. Part kali ini gue ambil dari Light Novel volume 8, chapter 3. 1 minggu telah berlalu sejak tersebarnya gosip dari klub koran. Lalu di hari minggunya, Nukumisu, Yanami, dan Komari pergi bersama ke stadion atletik di kota Nagoya. Alasan mereka pergi ke sini tidak lain adalah untuk melihat Yakishio yang akan melakukan pertandingan penentu kelolosan ke tingkat nasional alias Inter-High. Setelah sampai di tribun penonton, Komari bertanya dengan agak cemas. Ya, Yakishio bakal baik-baik saja ya. Melihat Komari yang cemas, Yanami menjawab sambil mengaduk-aduk kantong popcornnya. Tenang aja, Taemon-chan larinya kenceng kok. Tapi semua orang di sini juga cepat larinya, kata Komari. Namun setelah berkata begitu, Komari tiba-tiba berdiri setelah melihat orang yang menaiki tangga tribun. Orang yang datang adalah mantan anggota grup sastra, yaitu Tsukinoki-san. Begitu Tsukinoki-san melihat mereka bertiga, ia melambaikan tangan dengan lebar. Maaf, aku telat ya. Senpai. Komari langsung berlari kecil dan menyambutnya dengan gembira sambil menggenggam tangannya. Saat Nukumisu dan yang lain hendak ikut bergabung, mantan ketua grup, Tamaki-san juga muncul dari tangga. Lama nggak ketemu semuanya. Setelah saling menyapa, mereka melihat para gadis bersenang-senang bercanda riang. Lalu Tamaki-san duduk di sebelah Nukumisu. Gimana kuliahmu? Ya, aku sih cuma bisa sebatas ngikutin. Gak nyangka dari tahun pertama aja udah segitu sibuknya gara-gara praktikum dan laporan. Berarti kamu gak sempat nonton anime atau baca light novel dong? Ah, enggak juga. Hidup sendiri itu luar biasa. Ada kebebasan atas nama tanggung jawab pribadi. Tamaki-san menyeringai kecil. Dengar baik-baik, anime itu bisa ditonton sambil bikin laporan. Kalau mau baca manga atau light novel, tinggal begadang saja, kata Tamaki-san sambil mengepalkan kedua tangannya. Wajahnya terlihat penuh semangat. Beberapa saat kemudian, Tamaki-san bertanya, ngomong-ngomong, kamu gimana, Nukumisu? Gimana apanya? Kata Nukumisu dengan wajah bingung. Namun, Tamaki-san justru menatap Nukumisu dengan curiga sambil mendekatkan wajahnya. Nggak ada perkembangan dengan siapapun, jangan-jangan kamu beneran sama si murid baru yang dirumorin itu. Nggak ada apa-apa. Lagian, aku juga nggak diperlakukan sebagai cowok tahu, kata Nukumisu dengan sedikit tawa kecil. Selang jeda singkat, Nukumisu baru sadar akan hal yang janggal. Senpai tahu soal anggota baru itu? Dengar-dengar, dia punya bakat yang luar biasa. Dia nggak datang hari ini. Tepat setelah Tamaki-san bertanya soal Shiratama, mata Nukumisu saling bertatapan dengan Shiratama yang baru saja datang dari tangga. Saat Shiratama melihat Nukumisu, ia segera melambaikan tangan dan berlari kecil ke arah mereka. Ketua, maaf telat, kata Shiratama sambil berlari. Masih belum mulai kok, nggak apa-apa, jawab Nukumisu. Setelah sampai di depan Nukumisu, Shiratama menaruh tangan di dadanya dan mengatur nafas. Aku lari karena pengen cepat-cepat ketemu ketua. Saat mengatakan itu, Shiratama baru menyadari sosok yang ada di samping Nukumisu. Dia menatap Tamaki-san dengan mata berbinar. Jangan-jangan ini Tamaki Senpai dari alumni klub sastra? Salam kenal, aku Shiratama Riko. Iya, salam kenal juga. Aku Tamaki. Dulu sampai tahun lalu di klub ini, yang di sana itu Tsukinoki. Belum selesai bicara, Tamaki-san tiba-tiba tangannya dipegang oleh kedua tangan Shiratama-san. Jangan-jangan ini kunci punyamu? Nih, silakan, kata Shiratama sambil memberikan sebuah kunci ke Tamaki-san. Iya, makasih. Sambil tetap menggenggam tangan Tamaki-san, Shiratama-san tersenyum manis.
Hati-hati ya, kalau aku anak nakal, bisa-bisa aku nyelonong masuk ke rumahmu loh. Kalau anak seperti kamu sih, malah aku sambut, kata Tamakisan yang terlihat gugup. Dia bahkan terlihat menahan dirinya yang senyum-senyum sendiri. Saat Nokumitsu tercengang karena melihat momen seperti ini, Tsukinoki-san tiba-tiba menyela di antara mereka berdua. Kamu Shiratama-san, senang bertemu denganmu. Aku ini alumni klub. Ah, jangan-jangan kamu Tsukinoki-senpai? Aku sudah sering dengar soal kamu, kata Shiratama-san yang segera melepas tangan Tamaki-san, lalu membungkuk dengan sopan. Ya, kabar soal aku pasti nggak bagus-bagus amat kan? Tidak. Aku malah kaget karena senpai secantik yang diceritakan. Para senior di klub sastra semuanya keren banget. Jadi, aku jadi makin gugup. Begitu ya? Tsukinoki-san berdiri terpaku. Dia terlihat kehilangan semangat. Merasa suasana yang agak aneh, Shiratama-san menoleh heran dan memeringkan kepala. Ada apa? Yuk, kita duduk dan ngobrol sama-sama. Waktu berlalu, dan saat ini Nokumitsu baru saja kembali dari toilet. Saat hendak kembali ke tempat duduk, tiba-tiba ada seseorang dari belakang yang merangkul pundaknya. Yo, Nokumitsu-kun. Ah, halo. Rupanya, orang yang menunggunya adalah Tsukinoki-san. Tatapan mata Tsukinoki-san terlihat seperti memancarkan cahaya. Aku dengar-dengar belakangan ini kamu sering bareng dengan Pak Sori-chan ya? Ya cuma bantuin kampanye aja sih. Kalau begitu, kalau dia terpilih, kamu mau masuk OSIS? Aku nggak ada niat begitu kok, kata Nokumitsu sambil melepaskan diri dari pelukannya. Pas kelas 2, Senpai pernah jadi wakil ketua OSIS kan? Waktu itu kampanyenya gimana? Ribet banget, soalnya ketuanya asal-asalan. Dia ngajak aku ikut, tapi nggak pernah serius kampanyenya sama sekali. Jadi semua persiapannya Senpai yang urus? Tsukinoki-san menggeleng pelan. Nggak juga, aku juga nggak ngapain-ngapain. Paling cuma pidato dukungan doang. Tapi tetap kepilih? Iya, setelah pidato malah dikerubungin sama para guru. Sekarang sih jadi kenangan manis aja. Kalau dipikir sekarang, aku juga tidak paham kenapa ketua mengajakku. Nilaiku jelek, guru juga tidak suka-suka amat sama aku. Begitu ya? Tsukinoki-san menghentikan ceritanya, lalu menatap penuh nostalgia ke lapangan. Melihat hal ini, Nokumitsu juga mengikuti arah pandangan Tsukinoki-san. Di momen yang hening itu, Tsukinoki-san tiba-tiba berkata dengan pelan. Setelah pemilu nanti, Nokumitsu-kun mau ngapain? Nokumitsu agak terkejut. Saat dirinya sedang memikirkan jawaban itu, untuk pertanyaan itu, Tsukinoki-san tersenyum kecil menatap Nokumitsu. Maaf, pertanyaanku aneh ya. Yuk balik ke tempat yang lain. Ah iya, udah hampir waktunya juga. Delawir, tak minum Delawir. Aduh, seret anjrit. Saat mereka berjalan berdampingan, Tsukinoki-san tiba-tiba mengacak-acak rambut Nokumitsu dengan tangannya. Wah, sudahlah, jangan gitu dong. Nokumitsu-kun, hidupmu juga akan makin berat mulai sekarang. Semangat ya. Kemudian saat perlombaan Yakishio akan dimulai, kelompok Nokumitsu menahan napas, menanti detik-detik dimulainya lomba. Lalu saat bunyi pistol ditembakkan, Yakishio segera berlari dan langsung melesat memimpin. Sorak-sorai terdengar dari barisan depan tempat duduk penonton. Yanami dan yang lainnya langsung berseru. Sementara itu, Komari hanya diam menatap jalannya lomba sambil menggenggam tangan di depan dadanya. Terlihat bahwa Yakishio meninggalkan semua pesaingnya jauh di belakang. Lalu di lap terakhir, jaraknya dengan posisi kedua semakin jauh dan tinggal menyentuh garis finish. Melihat pemandangan ini, Nokumitsu tanpa sadar berdiri dan berteriak memanggil nama Yakishio. Di sebelahnya, Komari juga berdiri dan bersorak. Dengan selisih belasan detik dari posisi 2, Yakishio melintasi garis finish. Dia mengangkat tangan kirinya ke arah penonton sambil memperlambat langkah dengan wajah sedikit tak puas. Komari yang terbawa suasana berusaha memeluk Nokumitsu. Namun, dia buru-buru mengubah arah dan malah melompat sambil berbeluk dengan Yanami.
Nokumisu yang sudah membuka lengannya untuk Komari, dia tampak bingung untuk sesaat. Tamakisan yang melihat hal ini, dia menepuk pundak Nokumisu dan berkata, "Kalau kamu mau, dadaku kosong nih." "Terima kasih, tapi aku pas dulu." Mereka pun tertawa dengan suasana aneh barusan. "Kalian berdua, dadaku juga kosong loh," kata Shiratama-san sambil membuka tangan lebar-lebar di depan mereka berdua. Nokumisu seketika menelan ludah seolah berkata, "Beneran boleh nih?" Saat Nokumisu sedang ragu, Tsukinoki-san tiba-tiba memeluk Shiratama-san dari belakang dan mengangkatnya. "Baiklah, senpai akan mengisi kekosongan di hatimu." "Wah, Tsukinoki-san kuat juga ya. Aku dibawa kemana nih?" kata Shiratama yang perlahan dibawa pergi oleh Tsukinoki-san. Belum sempat menarik napas, tiba-tiba bayangan kecil berlari menghampiri dengan cepat. Itu Asagumo-san. Keningnya yang bersinar dan dia mengayunkan kedua tinjunya ke atas dan bawah dengan semangat. "Kita berhasil. Lemon-san hebat sekali." "Asagumo-san juga datang ya? Larimu memang luar biasa ya." Mungkin karena kehabisan kata-kata, Asagumo-san hanya mengangguk cepat tanpa suara, lalu berbalik dan berlari pergi. Setelah itu hanya tinggal menunggu upacara penghargaan. Nokumisu mencoba menenangkan diri dan kembali duduk di bangku. "Ya, Lemon-chan cepet banget ya tadi," kata Yanami dengan santai sambil duduk di samping Nokumisu. Mendengar ini, Nokumisu berkata, "Nggak cuma cepet. Dengan catatan waktu tadi, tahun lalu dia bisa naik podium di tingkat nasional." "Wah, memang hebat ya Lemon-chan," kata Yanami yang kemudian mengunyah popcorn dengan lahap. Setelah selesai menelan popcornnya, Yanami kembali bertanya, "Terus tinggal berapa kali menang lagi supaya bisa ke nasional?" Tadi itu sudah menentukan kelolosan ke nasional loh." Ia memasukkan lagi popcorn ke mulutnya. Jadi yang tadi itu final? Lemon-chan cepet banget ya." "Ah iya, Yakishio-san memang cepat," kata Nokumisu yang mengangguk sambil tersenyum. Keesokan harinya di hari Senin, saat jam pelajaran telah selesai, Nokumisu terlihat sedang melihat poster kampanye milik Sakurai di koridor. Terlihat juga ada siswi yang memotret poster itu. Dengan ini kemenangannya sudah di tangan," kata Yanami yang datang dengan dramatis sambil mengipaskan rambutnya. Ia kemudian mengetuk-ngetuk lembar visi misi di poster itu. "Aku yang menambahkan bagian terakhir dari visi misi itu. Gimana? Jadi pengen milih dia kan, Nokumisu-kun?" Ujung jari Yanami menunjuk ke tulisan menyediakan menu kantin di sekolah, menyediakan menu kantin di situs OSIS. "Tapi Yanami-san kan nggak pernah makan di kantin, bahwa bakal terus." Itu pikiran yang dangkal banget, Nokumisu-kun." Yanami mengeluarkan sisa roti dari sakunya dan melambai-lambaikannya di depan Nokumisu. "Dengerin ya, kalau kamu makan bekal sambil lihat menu kantin, tahu apa yang terjadi?" "Kayaknya sih bakal tumpah, soalnya kamu sering numpahin makanan juga." "Aku nggak tumpah ya, lagian kalau makan sambil lihat menu kantin, rasanya kayak kamu juga makan makanan kantin. Jadi dalam satu makan siang, kamu bisa merasa kenyang seolah makan 2 porsi. Itu diet paling hebat kan?" kata Yanami dengan bangga sambil menggigit rotinya. Nokumisu mengiyakan ucapan Yanami, lalu melihat ke lembar visi misi milik Tiara. Ikut menatap ke papan, Yanami menyentuh pipi Nokumisu dengan sisa rotinya. Poster Basori-san mana? Belum dibikin?" Mendengar hal ini, Nokumisu baru kepikiran soal ini dan segera berniat menghubungi Tiara. Namun saat hendak mengambil ponselnya, sebuah pesan masuk dari Tiara. "Bisakah kamu datang ke tempat biasanya?" Di meja batu yang terletak di taman sekolah, Nokumisu datang ke sana sesuai pesan yang dikirim Tiara. Namun saat sampai di sana, Tiara belum terlihat. Saat Nokumisu sedang melihat sekitar, dari lorong penghubung muncul seorang gadis yang mendekat. Itu Chikapyon dari anime favorit Nokumisu. Melihat karakter anime favoritnya tiba-tiba muncul di sekolahnya,
Nogumisu kaget dan menganggap kalau dirinya sedang berhalusinasi. Ia mengusap mata berkali-kali, namun Chikapion masih terlihat di sana. Gadis itu mengenakan seragam SMA Suwabuki. Kaos kaki tinggi bermotif garis dan rok pendeknya menciptakan zona terlarang yang begitu memikat. Rambutnya panjang lurus dan diikat twintail. Setelah gadis itu mendekat, Nogumisu terdiam karena sadar bahwa gadis yang terlihat seperti Chikapion adalah Tiara. Di sisi lain, Tiara menundukkan pandangannya dengan malu-malu. Aku maaf sudah membuatmu menunggu, Nogumisu-san. Aku juga baru datang kok. Tiara memutar-mutar ujung sepatunya di tanah dan tampak canggung. Ada sesuatu yang kau sadari tidak? Maksudmu apa? Kata Nogumisu yang bingung mau menanggapi seperti apa. Lihat ini. Dengan wajah semerah tomat, Tiara menepuk-nepuk rambutnya yang diikat kepang di kanan dan kiri dengan telapak tangan dari bawah. Lihat. Nogumisu-san, lihat ini. Nada bicaranya mulai melemah. Sekarang sampai lehernya pun ikut memerah. Tubuh Tiara mulai gemetar. Wajahnya pun memucat setelah melewati merah. Tiara-san, mungkin sampai di sini saja. Nogumisu-san, katakan sesuatu dong, kata Tiara yang terlihat kesal sekaligus malu. Aku cuma sama sekali gak bisa mengikuti alurnya sih. Soalnya, bukankah Nogumisu-san pernah bilang suka karakter ini? Kata Tiara sambil mendekat dengan penuh semangat. Mengalami kejadian ini, Nogumisu gugup dan bingung. Kemudian, di momen itu, seseorang mendekat ke arah mereka. Maaf mengganggu, kalian lagi sibuk ya? Ini dari grup koran, kata seorang siswa yang membawa kamera DSLR. Sorry-san, foto untuk poster pemilu kamu belum ada kan? Padahal rasanya aku sudah mengirim foto ke guru deh. Itu kan foto kenang-kenangan waktu pembentukan OSIS tahun lalu. Katanya harus foto yang diambil dalam 3 bulan terakhir. Tiara menundukkan kepala dengan patuh. Maaf atas kelalaiannya. Kalau begitu, aku akan datang untuk pemotretan di lain waktu. Kata gurunya harus dikirim hari ini. Jadi ayo, kita pergi sekarang. Dengan senyum ramah Kaseles, gadis klub koran itu menarik tangan Tiara. Tunggu dulu. Aku masih berpakaian seperti ini. Harus dicetak hari ini juga. Gurunya dari tadi udah nunggu. Tapi ini... Tanpa mendengarkan ocehan Tiara, gadis itu membawa Tiara dengan paksa. Tiara sendiri menatap Nogumisu, seolah-olah meminta bantuan. Namun, karena ini sudah aturan sekolah, Nogumisu membiarkan Tiara dibawa oleh gadis itu. 2 hari kemudian, di sebuah kafe di depan stasiun Toyohashi, terlihat Tiara yang merebahkan tubuhnya ke atas meja sambil mengerang. Di depannya ada Nogumisu yang mendengarkan. Bukan begitu, sungguh bukan begitu, kata Tiara. Tapi coba lihat pose ini. Kamu kelihatan semangat banget. Mungkin sebenarnya kamu menikmatinya juga, kata Nogumisu sambil menunjukkan layar di ponselnya. Di sana terpampang poster kampanye Basori Tiara yang berpose ala Chikapion dengan jari telunjuk kedua tangan berputar-putar. Mau bagaimana lagi? Mereka bilang suruh pose. Jadi aku refleks mengambil pose yang sudah kulatih. Jangan lihat fotonya di tempat umum seperti ini. Dengan cepat, Tiara bangkit dari posisi telungkupnya dan refleks melihat ke sekeliling kafe. Ngomong-ngomong, kenapa kamu membawaku ke sini? Kata Tiara. Karena kamu bilang ingin keluar dari sekolah kan? Dan juga ini karena kamu nggak kunjung balas. Aku inisiatif memesankan ini untukmu. Nogumisu meletakkan segelas jus anggur merah di depannya. Tiara menatapnya heran. Bukan kopi ya? Kamu kan nggak terlalu suka kopi kan? Dari mana kau tahu kalau aku nggak suka kopi? Waktu ke kafe board game itu, kamu menuang banyak gula dan susu, lalu langsung menegaknya. Dan kupikir, saat sedang lelah, yang manis-manis lebih cocok. Biasanya aku juga pesan kopi, tapi kali ini aku ikut pesan yang ini. Tiara menatap gelas itu sejenak dalam diam, lalu perlahan menyedotnya dengan sedotan. Enak kan?
Katanya, anggurnya dipetik dari winery di Azumino, kata Nokumitsu yang kemudian hendak meminum jusnya juga. Namun, Tiara tampak menatap Nokumitsu dengan mata curiga, lalu bergumam pelan. Seperti yang kuduga, kamu sudah terbiasa ya? Maksudmu apa? Kamu itu, anehnya sangat terbiasa menangani perempuan yang sedang lemah, membuat mereka ke kafe yang tenang dan tak terlihat dari luar, lalu meluluhkan mereka dengan yang manis-manis. Aku cuma sering diajak ke sini waktu kecil bareng orang tuaku aja. Oh, jadi itu akhirnya jadi tempat andalan untuk membawa perempuan ya? Cibir Tiara. Namun, Nokumitsu mengabaikan itu dan bertanya. Jadi, waktu itu kenapa kamu pakai pakaian seperti itu? Tiara menyemburkan jusnya. Sambil menekan mulut dengan sapu tangan, dia menatap Nokumitsu dengan mata berkaca-kaca. Perlu dijelaskan ya? Ya iyalah, itu menyangkut pemilih OSIS juga. Itu soalnya... Melihat Tiara yang ragu-ragu, Nokumitsu memunculkan foto poster itu di layar ponsel. Tiara langsung membungkuk panik ke arahnya. Rayuan, aku mencoba merayumu supaya mau jadi pendukungku. Sambil terengah-engah, Tiara minum jus anggurnya. Jadi maksudmu dengan pakaian itu kamu mau bilang sesuatu seperti jadi pendukungku Nyan? Ya, meskipun aku tidak akan bilangnya, kata Tiara yang terlihat pasrah. Namun, ia segera menegakkan punggungnya dan berkata dengan nada serius. Jadi, sekali lagi, maukah kamu mempertimbangkannya? Aku ingin kamu mendukungku. Melihat Tiara yang segitu ingin dirinya menjadi pendukung Tiara, Nokumitsu berkata dengan agak ragu. Kenapa harus aku? Kalau minta tolong ke guru, pasti suaramu lebih banyak. Mungkin memang begitu, tapi aku tetap ingin memintanya padamu. Kamu tahu kenapa aku ditunjuk jadi wakil ketua OSIS? Kalau tidak salah, karena Sekia Senpai merekomendasikan dirimu, bukan? Tiara mengangguk dan menatap gelas kosong di depannya. Padahal sebelumnya, aku hampir tidak pernah berbicara dengannya. Aku bahkan takut untuk bertanya, kenapa dia merekomendasikanku dan menunjukku sebagai wakil ketua. Tiara melanjutkan. Aku pertama kali berinteraksi dengan para senior saat ikut membantu OSIS sebagai sukarelawan. Sejujurnya, waktu itu pun aku tidak banyak membantu. Enggak juga kok. Tiara perlahan menggelengkan kepala. Seperti yang kamu tahu, aku ini keras kepala dan tidak fleksibel. Sering bentrok dengan orang lain, dan beberapa kali ketua OSIS harus turun tangan untuk menengahi. Jadi, waktu aku diminta jadi pendukung dalam pemilihan ketua OSIS tahun lalu, kupikir itu cuma lelucon. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin itu karena rasa kasihan, karena aku sering bentrok dengan orang lain. Dia mungkin ingin menempatkanku di tempat yang bisa dia awasi. Tiara mengangkat wajahnya. Itulah kenapa aku ingin menang, agar bisa tetap bersama anggota OSIS sebagai teman yang setara. Jadi, kenapa tetap aku? Kata Nokumitsu yang bingung. Karena ketua OSIS sangat memperhatikanmu. Aku merasa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak ada padaku. Itu terlalu berlebih-lebihan. Tidak, ini bukan dilebih-lebihkan. Tiara menjawab dengan nada tanpa keraguan. Saat aku menyampaikan pidato dukungan untuk ketua Kobaru tahun lalu, kakiku gemetar. Oh iya, Basori-san juga menyampaikan pidato dukungan waktu itu ya. Kamu juga mendengarnya kan? Tiara berdehem, lalu melanjutkan bicara lagi. Orang-orang bilang aku terlalu sombong, bahwa aku hanya menumpang nama besar ketua OSIS dan bersikap tinggi hati. Setahun ini aku terus mendengar itu. Tahun ini aku sendiri yang jadi kandidat. Aku harus berdiri di sana, di posisi yang sama dengan ketua tahun lalu. Sejujurnya, aku sangat takut. Dia meletakkan tangan di dadanya, menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Aku ingin kata-katamu. Sekedar simbolos pun tidak apa-apa. Dengan itu saja, aku merasa bisa berdiri tegak di sana. Jadi, Tiara menatap lurus Nokumitsu. Setidaknya untuk sekarang, maukah kamu mendukungku? Hanya aku. Setelah jeda sesaat, Tiara kembali menenangkan dirinya. Maaf, tiba-tiba bicara seperti ini.
Enggak, aku nggak masalah. Tapi merasa suasananya agak berat, Tiara memanggil pelayan yang lewat. Biar aku yang traktir. Ayo pesan kopi. Bukannya kamu nggak suka kopi? Benar, aku memang nggak suka. Tapi kalau kamu suka, aku ingin perlahan-lahan mulai membiasakannya. Mendengar hal ini, Nokumitsu merasa aneh sekaligus bingung. Di sisi lain, Tiara mengeluarkan selembar kertas yang terlipat dari dalam tasnya. Delaware, minum Delaware. Ngomong-ngomong, aku sudah menyetak koran sekolah. Analisis pemilihannya lumayan bagus loh. Tiara membentangkan kertas itu di atas meja. Klub koran sampai menganalisis pemilu ya? Sepertinya mereka melakukan survei tentang arah suara. Coba lihat bagian ini, kata Tiara yang menunjuk pada grafik tingkat dukungan. Tertulis di sana, Sakurai 45%, Tiara 30%, dan belum memutuskan 25%. Anjrit. Melihat ekspresi serius Tiara, Nokumitsu mengambil koran sekolah itu. Tapi koran ini kan isinya cuma gosip, jadi jangan terlalu diambil hati. Mereka bilang Sakurai-kun musuh perempuan. Isinya ngawur gitu. Mendengar hal ini, Tiara tampak ragu dan menatap Nokumitsu. Ada apa? Kata Nokumitsu yang bingung. Aku rasa yang dimaksud musuh perempuan itu kamu, Nokumitsu-san. Hah? Aku bahkan nggak pernah pacaran, apalagi selingkuh. Ya, aku tahu. Soalnya kamu lebih suka laki-laki kan? Bukan begitu. Tiara lalu mengeluarkan buku catatan dari tasnya. Apa yang kamu lakukan? Maaf mendadak. Kalau ada hal yang perlu dipertimbangkan, aku biasanya menuliskannya di catatan dulu. Lalu nanti ku baca ulang saat pikiranku jernih. Sambil bergumam, Tiara mulai menulis di bukunya. Jadi, Nokumitsu-san itu tak mandang bulu, laki-laki maupun perempuan. Melihat tatapan Tiara, Nokumitsu ingin membantah perkataannya tadi. Namun, Nokumitsu mencoba menahan diri. Tiara pun menutup buku catatannya. Maaf menunggu, sekarang aku sudah baik-baik saja. Dengan senyum lega, Tiara mencicipi kopi yang baru saja datang. Sedikit ragu. Bisa minum kopi hitam? Sepertinya lumayan bisa. Tapi aku tambahkan sedikit gula ya. Sambil tersenyum melihat Tiara menambahkan gula, Nokumitsu ikut menyesap kopi. Ini enak banget ya. Kita pesan yang mana tadi? Tanya Nokumitsu. Kilimanjaro, katanya raja dari semua kopi. Mendengar ini, Nokumitsu agak kaget, lantaran pesanan Tiara itu adalah kopi yang mahal. Nah, sebentar lagi jam 6 sore, kata Tiara yang sedari tadi melihat jam tangannya. Tiara mengambil ponselnya dari dalam tas. Edisi kedua koran sekolah terbit jam 6. Yang ada tulisan lanjutannya di web ya? Tanya Nokumitsu. Aku nggak begitu paham caranya, tapi katanya kalau bayar bisa baca semua lanjutannya. Karena katanya paket tahunan lebih murah, jadi aku langganan. Dengan wajah serius menatap layar ponselnya, Tiara tiba-tiba menunjukkannya pada Nokumitsu. Nokumitsu-san, lihat ini. Wakil ketua Basari tampil cosplay, kontennya premium. Bukan itu, bentak Tiara. Ia menunjuk pada hasil terbaru survei pemilihan. Sakurai naik sedikit jadi 50%, dan Tiara naik 15 poin jadi 45%. Mata Tiara berbinar saat ia membungkuk ke depan. Lompatan besar. Sepertinya pidato pernyataan fisikku benar-benar menyentuh hati semua orang. Mungkin saja. Boleh aku lihat rincian suaranya? Nokumitsu pun mulai membandingkan artikel terbaru dengan hasil survei sebelumnya. Yang paling banyak naik itu suara dari siswa laki-laki. Sebaliknya, suara perempuan malah turun. Ini agak susah diucapkan, tapi saat Nokumitsu ragu melanjutkan, Tiara langsung mendekat. Apa? Katakan saja, jangan sungkan. Poster kampanye cosplay itu kayaknya cukup berhasil. Mendengar itu, tubuh Tiara tersentak kaget. Aku pakai baju itu? Nokumitsu kemudian meminjam ponselnya Tiara
lalu membaca artikel secara menyeluruh. Oh, situs koran sekolah ternyata punya papan diskusi. Papan diskusi, isinya apa? Bentar, tunggu ya, kata Nukumisu yang kemudian membaca forum diskusi di sana. Melihat Nukumisu yang serius membaca diskusi di forum itu, Tiara terlihat sangat penasaran. Ada apa? Hal-hal seperti ini lebih baik tak dilihat langsung oleh yang bersangkutan. Setelah memperlihatkan penampilan seperti itu ke seluruh siswa, masa sekarang malu, ucap Tiara yang masuk akal. Lalu langsung merebut ponsel dari tangan Nukumisu. Dia menatap layar tanpa sepatah kata, lalu menyipitkan matanya. Ada reaksi yang kuperkirakan, dan ada juga yang tidak kuperkirakan, kata Tiara yang tampak tidak begitu peduli dengan beberapa komen negatif soal dirinya. Ia kemudian melihat ponselnya lagi dan berkata, ada juga yang membahas soal Sakurai-kun. Pendukungnya kebanyakan perempuan ya. Jangan terlalu percaya sama jenis kelamin di papan pesan, kata Nukumisu. Tiara menatap layar dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Sampai minggu lalu aku pikir tak ada harapan, tapi sekarang sepertinya bisa jadi pertarungan yang seimbang. Aku ingin menang, bukan karena dikasihani, tapi dengan kekuatanku sendiri, aku ingin jadi ketua OSIS. Aku tak akan memaksamu masuk OSIS, tapi sebagai pendukung, tolong bantu aku. Nukumisu menegak habis kopi yang mulai dingin, lalu meletakkan cangkirnya. Aku tak suka bertaruh di pertarungan yang pasti kalah. Tiara mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Kalau aku jadi pendukung resmimu, ada satu permintaan. Jangan-jangan, kata Tiara yang terlihat takut. Bukan seperti yang kau pikirkan. Saat pidato kandidat nanti, aku ingin kamu tampil dengan kostum ini, kata Nukumisu sambil menunjukkan poster kampanye di layar ponselnya. Kalau cuma itu, Tiara menatap tajam ke foto di poster kampanye. Aku mengerti, jadi maksudmu begitu ya? Kamu paham? Ia mengangguk dalam-dalam. Jadi ini semacam sampling, bukan, kata Nukumisu. Kalau lihat hasil survei tadi, dukungan dari siswa tahun pertama, khususnya cowok, meningkat drastis kan? Tapi suara dari cewek malah menurun ya. Yang turun itu suara cewek tahun kedua, karena sebagai teman seangkatan, gampang jadi sasaran kritik. Tunjukkan lagi hasil surveinya. Tiara membuka kembali laman koran sekolah dan meletakkan ponsel di tengah meja. Sebaliknya, Sakurai-kun naik karena didukung hampir seluruh suara cewek. Suara cowok malah stagnan, bahkan turun di kelas 1 dan 3. Nukumisu dan Tiara sama-sama menatap layar ponsel. Sakurai-kun memang imut, tapi daya tariknya tak begitu menjangkau cowok. Bahkan, cowok yang merasa tertarik justru mungkin menolak perasaannya sendiri dan memilih kandidat lawan. Memangnya ada yang begitu? Merasa enggan menjelaskan hal ini, Nukumisu pun mengelak. Jadi intinya, dengan kostum Cikapion, kamu bisa menarik suara cowok sebanyak mungkin. Hanya itu satu-satunya cara membalikan keadaan. Nanti cewek-cewek malah jadi makin benci padaku. Kamu memang sudah nggak populer, jadi nggak masalah. Tiara memegangi dadanya saat mendengar fakta ini. Jadi bagaimana? Baik, itu janji ya. Tiara mengangkat wajah dari ponsel dengan pipi memerah. Kalau aku harus berpidato dengan pakaian itu di hari pemungutan suara Senin depan, ya, aku akan berpidato mendukungmu sebagai orang yang merekomendasikanmu. Nukumisu pun mengangkat wajah dari ponsel. Ia agak kaget karena saat melihat ke depan, rupanya wajah Tiara berada tepat di hadapannya. Mereka berdua pun kemudian buru-buru mundur dan terlihat canggung. Ya, mari kita jalani seperti itu saja. Iya, tolong bantu aku ya. Mereka lalu mencoba minum kopi pada waktu yang sama, tanpa menyadari isinya sudah habis. Lalu sama-sama tersenyum kecut dan meletakkan kembali cangkirnya. Ada apa, Nukumisu-san? Kamu kelihatan menahan tawa. Kamu juga, Tiara-san. Tak perlu ditahan kok. Mereka saling bertatapan, lalu akhirnya tertawa bersama.
Setelah puas tertawa, Tiara menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Jangan buat aku tertawa terus dong. Oh iya, Nokumitsu-san. Apa? Jangan panggil aku dengan nama depan ya, kata Tiara yang terlihat sangat ceria. Kemudian di malam minggunya di kamar Nokumitsu. Kalau begitu, kita anggap naskah pidatonya sudah selesai ya, kata Nokumitsu yang berbicara lewat ponselnya. Ya, terima kasih atas kerja kerasnya, kata Tiara lewat telepon. Ia lalu tertawa kecil. Ada yang lucu? Tidak, hanya saja yang paling lama justru naskah pidato dukunganmu, dan itu agak lucu. Enggak, itu karena kita baru mulai persiapannya belakangan kan? Dan juga harus beda dari pidato Basorisan kan? Oh, hari ini kamu nggak manggil dengan nama depanku ya? Kata Tiara yang terlihat sedang menggoda. Itu karena merasa malu, Nokumitsu menutup teleponnya. Ia lalu meletakkan pulpen biru ke atas buku catatan. Baik, sekarang tinggal salin ulang naskahnya. Oni sama, mau istirahat sebentar? Kata Katsu yang tiba-tiba datang sambil meletakkan secangkir teh panas di meja. Sejak kapan kamu ada di sini? Yah, kira-kira sejak kapan ya? Katsu menjawab sambil bercanda, lalu membuka tirai kamar. Hari ini mendung, jadi nggak kelihatan bulan ya? Iya, katanya nanti malam juga bakal turun hujan, kata Nokumitsu sambil mengambil secangkir teh panas yang ada di meja dan menyeruputnya. Oni sama, apa kau akan masuk OSIS? Nggak ada niat sih. Tunggu, jadi kamu tahu tentang pemilu OSIS? Ya, Katsu tahu segalanya tentang Oni sama, kata Katsu dengan bercanda. Ia kemudian membandingkan tubuhnya ke tempat tidur. Aku nggak akan masuk OSIS. Aku cuma bantu Tiara-san karena dia nyalonin jadi ketua OSIS. Begitu ya? Sedikit mengecewakan sih. Katsu duduk di atas tempat tidur sambil mengayun-ayunkan kakinya. Kalau tahun depan Oni sama yang menyebutku di acara penerimaan murid baru, pasti akan sangat menyenangkan. Itu cuma bisa terjadi kalau kamu lulus ujian masuk dulu. Dengan nada agak jahil, Nokumitsu berkata begitu, dan Katsu langsung tersenyum sambil kembali rebahan di tempat tidur. Katsu juga sudah belajar sungguh-sungguh kok. Nanti aku akan ke sekolah naik sepeda berdua bareng Oni sama. Berboncengan dengan sepeda itu nggak boleh tahu. Sekitar 20 menit pun berlalu. Setelah menyelesaikan naskah pidato dukungan, Nokumitsu meregangkan tubuh di atas kursi. Saat melihat ke arah tempat tidur, Katsu sudah tertidur nyenyak sambil memeluk bantal. Nokumitsu pun berjalan, lalu menyelimuti Katsu. Ia lalu berjalan ke dekat jendela untuk menutup tirai yang setengah terbuka. Namun, saat hendak menutup tirai, Nokumitsu menyadari ada bayangan hitam yang berkeliaran dengan goyah di depan rumah. Ia lalu melihat dengan seksama ke arah sosok itu. Di saat itu, suara nada dering nyaring seperti kaca pecah terdengar dari ponsel Nokumitsu yang tergeletak di meja. Itu adalah panggilan dari Shikiya-san. Di depan rumah, Nokumitsu menyerahkan powerbank ke Shikiya-san. Terima kasih, besok ku kembalikan ya. Alasan dia memanggil Nokumitsu ke depan rumahnya ternyata sederhana. Baterai ponselnya hampir habis. Jadi dia ingin meminjam powerbank. Kenapa kamu ada di sini malam-malam begini? Akhir-akhir ini, aku lagi latihan naik bus sama kereta. Mungkin karena itu. Ngomong-ngomong, kamu biasanya dijemput sampai setengah perjalanan waktu berangkat sekolah kan? Iya, soalnya kadang tahu-tahu udah di tempat asing. Jadi aku nggak naik bis. Shikiya-san bergoyang ringan. Tapi nggak bisa terus-terusan begitu. Halte yang mana ya? Kalau jalan terus ke arah sana, nanti tembus ke jalan besar. Baiklah, maaf ya, malam-malam begini. Shikiya-san mulai melangkah pergi, lalu berhenti dan membelakangi Nokumitsu sambil berbisik pelan. Kamu dan Tiara-chan, ada apa dengan Tiara-san? Shikiya-san hanya diam. Bukan apa-apa, kata Shikiya-san yang kemudian berjalan pergi.
Merasa khawatir akan Shikiasan, Nokumitsu ikut melangkah pergi. Aku akan mengantarmu sampai setengah jalan. Langkah Shikiasan terhenti. Iya, tolong ya. Beberapa menit berlalu saat mereka berjalan menuju jalan besar. Mereka terus melangkah tanpa berkata apa-apa. Lalu saat di depan lentera batu, langkah Shikiasan terhenti. Aku juga belajar naik sepeda sekarang. Itu gak berbahaya kan? Harusnya pakai roda bantu dulu deh. Mendengar hal ini, Shikiasan hanya tersenyum sambil mengayun tubuhnya yang ringan. Bisa melakukan sesuatu perlahan-lahan bertambah, rasanya menyenangkan. Begitu ya, kedengarannya bagus. Shikiasan memandangi wajah Nokumitsu yang terlalu dalam lamunan. Kenapa? Bengong. Aku cuma berpikir, Shikiasan bayi itu kelihatan dewasa ya. Shikiasan menggelakkan kepalanya seolah bingung. Aku masih anak-anak kok. Begini, soal pemilu besok tentang Tiara-chan. Shikiasan tiba-tiba terlihat ragu-ragu. Senpai? Soalnya aku pidato. Shikiasan kembali terdiam. Ia tiba-tiba menunduk dengan ekspresi sedih. Jangan-jangan aku memang dihindari sama Tiara-chan. Enggak, bukan begitu. Tapi saat kegiatan OSIS selesai, Tiara-chan pasti langsung pulang. Itu bukan berarti dia menghindari Shikiya Senpai, tapi dengan agak ragu, Nokumitsu melanjutkan. Akhir-akhir ini dia bantu aku nulis naskah pidato dukungan. Mungkin karena itu dia sibuk. Shikiasan terdiam sesaat, lalu berkata, "Kumohon, bantu Tiara-chan agar bisa menang." Ucapannya nyaris tak terdengar, lalu dia melangkah mundur dengan tubuh goyah. Senpai, hati-hati di depan. Saat Shikiasan melangkah ke zebra cross yang masih merah, Nokumitsu langsung menarik tangannya dengan sekuat tenaga. Tanpa perlawanan, tubuhnya jatuh ke dalam pelukan Nokumitsu. Tempat Shikiasan berdiri tadi, ini dilewati truk besar yang bergetar saat melaju kencang. Sambil menenangkan nafas, Nokumitsu tetap memeluknya erat. Shikiasan bersandar pada Nokumitsu dengan tubuh yang lemas, menatapnya dengan mata putihnya yang tak memperlihatkan emosi. Senpai, sakit sedikit. Saat Nokumitsu sudah melepaskan pelukannya, Shikiasan masih tetap diam bersandar pada tubuh Nokumitsu. Kamu nggak terluka? Aku baik-baik saja. Dalam posisi itu, dia mencengkeram ujung baju Nokumitsu dan menatap matanya. Nokumitsu mengalihkan pandangan sedikit dan melangkah mundur. Senpai, lampunya udah hijau, kata Nokumitsu. Namun Shikiasan masih tetap tak bergerak. Kemudian saat Shikiasan perlahan bergerak, sebuah tinju kecil dipukulkan oleh Shikiasan ke dada Nokumitsu. Senpai? Tanpa menjawab, Shikiasan membalikan badan dan menyeberang ke halte. Di tengah jalan, dia sempat menoleh sekali dan berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Musuh perempuan, kata Shikiasan. Kemudian di pagi harinya, terlihat Nokumitsu yang berangkat ke sekolah lebih pagi dan sedang menghafal naskah pidatonya. Semangat banget ya Nokumitsu-kun, sapa Yanami dengan riang. Selamat pagi, kamu juga datang lebih pagi dari biasanya, Yanami-san. Ya, aku juga lagi semangat. Nih, makan ini, kata Yanami yang menyodorkan wadah berisi sandwich katsu. Mereka pun berangkat bersama sambil memakan sandwich katsu yang Yanami berikan. Ngomong-ngomong, Yanami-san juga akan memberikan pidato dukungan kan? Nggak apa-apa tampil di depan banyak orang. Sambil menjilat saus yang menempel di jarinya, Yanami mengedipkan mata. Aku sudah siap. Kau tahu, trik yang menyamakan orang-orang dengan sayuran itu? Maksudmu yang membayangkan penonton sebagai kentang dan labu ya? Yanami mengangguk, lalu mengambil potongan sandwich berikutnya. Nokumitsu yang juga sedang memakan sandwich pemberian Yanami,
tanpa sadar berkata, "Enak juga ya." Mendengar hal ini, Yanami menyeringai dengan senyum nakal. "Tuh kan, nih makan lagi, Nukumisu-kun. Kau harus nambah daging sedikit lagi. Ini tuh makanan keberuntungan, jadi harusnya kau kasih ke Sakurai-kun, bukan ke aku." Jangan-jangan cemburu ya? Karena aku akrab sama Sakurai-kun. Hah? Bukan kok. Nukumisu menyangkal dengan tegas. Tapi Yanami menepuk-nepuk pundak Nukumisu dan berkata, "Jangan cemburu dong, hari ini terakhir kampanye kan? Mulai besok kita bakal balik jadi teman biasa, jadi nggak usah tegang-tegang." Ya memang sih, tapi bukan berarti aku cemburu. Nukumisu-kun nggak jujur banget sih. Nggak apa-apa kok ngaku. Mendengar ini, Nukumisu melamun sebentar lalu berkata, "Mungkin memang seperti yang kau bilang, Yanami-san." Maksudmu gimana tuh? Kata Yanami yang tiba-tiba gugup. Nukumisu berhenti melangkah lalu berbisik, lalu berbalik menghadap Yanami. "Soalnya kalau terlalu terbiasa bersama, kadang kita malah nggak sadar akan hal-hal penting. Yanami-san juga ngerti kan?" Ya, aku juga pernah ngalamin. Jadi aku ngerti sih. Yanami mengangguk kaku seperti robot. Makanya, buat maju ke depan, kita perlu kesempatan buat saling meyakinkan perasaan masing-masing. Jadi aku pikir sebaiknya kita... Tunggu. Ini tuh bukan topik yang buat dibahas pagi-pagi di sekolah kan? Tapi kan pemilihannya sore ini. Yanami mendadak membeku. "Nukumisu-kun, kita lagi ngomongin apa sekarang?" "Ya tentang Pak Sori-san. Meskipun nanti kita balik jadi teman biasa, dia selalu all out dan gak lihat sekelilingnya. Menurutku, gak baik kalau hubungan dia dengan anak-anak OSIS sekarang jadi kayak musuhan." Kenapa kau diam, Yanami-san?" Tanpa berkata apa-apa, Yanami menggigit katsu sandwich dan menendang kaki Nukumisu. Kenapa?" "Itulah masalahmu, Nukumisu-kun." Yanami membuang muka dan pergi duluan masuk ke gedung sekolah. Lalu saat Nukumisu sudah masuk ke gedung sekolah juga, ia hampir menabrak Yanami yang tiba-tiba terhenti. "Yanami-san, kenapa lagi?" Nukumisu-san, selamat pagi," kata seorang gadis yang memakai stocking tinggi sampai ke paha dan rambutnya diikat twin tail. Gadis itu adalah Tiara. Dengan pipi merah, Tiara mengarahkan kedua telunjuknya ke Yanami. "Ya, Yanami-san, maaf ya, tapi kami juga akan berusaha untuk menang." Ya, semangat ya kalian berdua," kata Yanami yang menatap aneh ke Nukumisu. Siang hari pun berlalu dan para siswa yang bermain di aula kembali ke kelas. Sepertinya semua kandidat dan pendukungnya sudah berkumpul. Sekarang mari kujelaskan urutannya. Di atas panggung aula yang kini hening, Ketua Hoko baru menatap Nukumisu, Tiara, Sakurai, dan Yanami satu persatu. Pertama, giliran kelompok Hiroto. Yanami-kun akan menyampaikan pidato dukungan selama 3 menit. Lalu pidato kandidat Hiroto maksimal 5 menit. Setelah itu giliran Nukumisu-kun dan Basori-kun. Setelah semua pidato selesai, para siswa langsung kembali ke kelas untuk voting. Mohon patuhi waktu yang ditentukan. Setelah memastikan semuanya paham, senyum tipis muncul di wajah ketua. Rasanya aneh ya, semua orang di sini saling kenal, tapi mungkin inilah takdir. Tuangkan semua perasaanmu tanpa penyesalan. Siswa-siswa Suwobuki pasti akan menerima itu. Saat dia hendak melanjutkan, bayangan samar muncul di belakangnya. "Hibari, Sensei memanggilmu." "Aku mengerti, aku akan segera ke sana." Hoko baru pun pergi dari aula. Sementara itu, Sekiyasan tampak menatap Tiara cukup lama tanpa berkata sepatah kata pun, lalu berbalik pergi juga. Nukumisu lalu menghela nafas panjang. Di sebelahnya, Tiara menggenggam tangannya di depan dada dan gemetar. "Kau gugup?" tanya Nukumisu. Ya, semua siswa sebentar lagi akan berkumpul di sini kan? Bagaimana denganmu, Nukumisu-san?" "Aku juga gugup, tapi setidaknya kali ini legal. Gak perlu takut ditangkap. Jadi lebih tenang sih," kata Nukumisu yang teringat insiden Shiratama. "Nukumisu-san, kita sedang ngomongin hal yang sama kan?" kata Tiara yang jadi bingung. Namun Nukumisu melanjutkan, "Kalau kamu sendiri, Basori-san,
Apa kamu sudah siap untuk pidato? Tiara mengangguk dengan wajah pucat. Aku sudah terbiasa bicara di depan orang sebagai wakil ketua OSIS. Tapi kalau harus tampil di depan seluruh siswa dengan pakaian memalukan seperti ini, kalau dipikir-pikir, entah kenapa tubuhku terasa panas, jantungku berdebar. Apa aku gugup ya? Mendengar hal ini, Nukumisu mulai berpikir kalau Tiara sedang membuka fetis baru lagi. Tak lama kemudian, para siswa mulai memasuki aula. Di balik panggung, Yanami dan Sakurai terlihat tenang. Di sisi lain, Nukumisu dan Tiara terlihat gugup. Nukumisu mencoba mengalihkan perhatian dan menoleh ke arah Tiara yang tampak gelisah dengan roknya. Ada apa? Rok ini terlalu pendek. Aku khawatir akan kelihatan dari bawah panggung. Di anime sih segini nggak masalah, jadi kurasa masih aman. Tapi... anime itu punya kekuatan misterius yang bikin bagian dalam rok nggak kelihatan. Lebih baik hati-hati. Aku mau betulin dulu bentar, kata Tiara yang kemudian pergi sebentar. Maaf ya, karena keegoisanku kamu jadi ikut terseret dalam semua ini, kata Sakurai yang tiba-tiba mendekati Nukumisu. Bukan salahmu kok, siapapun bebas mencalonkan diri dan apapun alasannya. Mendengar ini, Sakurai menatap tajam Nukumisu. Nukumisu yang bingung akan tatapan Sakurai bertanya, ada apa? Begitu ya? Jadi memang kamu orangnya seperti itu? Maaf, tapi kali ini aku akan bermain untuk menang, kata Sakurai yang kemudian kembali ke sisi Yanami. Beberapa saat kemudian, Tiara kembali datang dari belakang. Maaf menunggu, sepertinya akan segera dimulai ya. Panjang roknya kelihatannya nggak berubah banyak, kamu yakin? Menurutku tetap perlu sedikit ketegangan, maksudku perlu ada sedikit nuansa modis. Mendengar hal ini, Nukumisu tersenyum kecut sambil bergumam dalam hatinya. Kau yakin? Jangan-jangan fetis anehmu sudah terbuka sedikit. Kemudian di saat itu, sebuah suara speaker terdengar dari atas panggung. Semua hadirin, sekarang kami akan memulai pidato dari para calon ketua OSIS, kata ketua OSIS Sokobaru. Suasana di aula yang awalnya ribut seketika menjadi sunyi. Pidato dukungan untuk calon ketua OSIS Sakurai Hiroto dari kelas 2C, Yanami Anna. Mohon perhatiannya. Yanami pun berjalan ke tengah panggung dan berhenti di sebuah mimbar sambil menyesuaikan mikrofon yang ada di sana. Tes. Halo semuanya. Aku Yanami Anna. Aku sekelas dengan calon ketua OSIS Sakurai. Dan ya, hubunganku dengannya kurang lebih seperti itu. Ia kemudian melontarkan beberapa candaan untuk mencairkan suasana yang kaku di aula. Lalu setelah itu, ia menatap ke depan dan berkata, OSIS itu ada supaya semua orang bisa menikmati kehidupan sekolah dengan lebih baik. Tapi kadang-kadang, kami juga perlu bantuan kalian. Dan saat itu tiba, Sakurai Hiroto akan menerima perasaan kalian dan menikmatinya dengan sepenuh hati. Yanami menepuk mimbar dengan kedua tangannya. Kami tidak akan membiarkan kalian merasa kelaparan. Sakurai Hiroto, tolong bantu jadikan dia ketua OSIS yang baru dengan kekuatan kalian. Sedikit catatan ya, di sini kalimat pidato Yanami agak sedikit gue ubah ya guys, soalnya dia ngejok soal makanan dan agak panjang gitu. Suasana di aula seketika hening, lalu diikuti suara tepuk tangan yang meriah. Yanami pun turun dari mimbar dengan perasaan bangga. Lalu setelah berjalan ke balik panggung, ia bertepuk tangan dengan Sakurai. Tak lama setelah itu, ketua OSIS Sokobaru kembali menaiki panggung. Selanjutnya, pidato calon ketua OSIS, kelas 2C, Sakurai Hiroto. Mohon perhatian kalian. Sakurai pun berjalan ke atas mimbar dan menunduk sopan, lalu berkata, Halo semuanya, aku Sakurai Hiroto, bendahara OSIS saat ini. Meski begitu, karena aku jarang tampil di depan umum, mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu siapa aku. Beberapa suara nyaring perempuan dari penonton berteriak, kami tahu kok. Aku selama ini bekerja sebagai pendukung di OSIS, jadi tidak punya pencapaian yang besar yang bisa dibanggakan. Tapi aku ingin memperkenalkan apa saja yang sudah dilakukan OSIS hingga saat ini. Ia pun mulai memaparkan pencapaian OSIS sejauh ini. Digitalisasi sistem reservasi fasilitas, peninjauan ulang anggaran kegiatan, pemasangan lampu penerangan di gedung olahraga putri, dan seterusnya. Nukumisu yang mendengar pidato ini, ia menatap Sakurai dari balik panggung. Ia merasa ada sesuatu yang janggal.
Jangan-jangan ini, gumam Nokumisu dalam hati. Tiara lalu menyentuh lengan Nokumisu. Nokumisu-san, tolong perlihatkan naskahnya. Ah, sebentar ya. Dalam strategi mereka, Nokumisu akan menyampaikan prestasi masa lalu lewat pidato dukungan. Lalu Tiara akan menjelaskan visi OSIS ke depannya. Di naskah Nokumisu tertulis prestasi Tiara, digitalisasi reservasi fasilitas, peninjauan anggaran acara, dan pemasangan lampu di gedung olahraga putri. Jadi ini, kata Nokumisu yang sadar akan rencana Sakurai. Tiara mengangguk dengan ekspresi serius. Semua hal yang disebut Sakurai dalam pidatonya adalah kebijakan yang direalisasikan oleh Tiara. Tentu saja, semua itu adalah kegiatan OSIS dan Sakurai sendiri dengan jelas menyatakan bahwa dirinya hanya bertindak sebagai pendukung. Dia tidak berbohong, tidak juga menyesatkan siapapun. Tapi tetap saja, kalau setelah ini mereka menyampaikan hal yang sama, bisa-bisa malah terkesan meniru atau bahkan merebut kreditnya. Ini gawat, aku nggak nyangka Sakurai-kun bakal ambil langkah itu, kata Nokumisu yang terlihat mulai panik. Itu strategi yang sah. Kita juga memanfaatkan urutan pidato untuk menciptakan dampak lewat kostum. Sakurai-kun hanya menggunakan trik untuk mengubah kerugian jadi keuntungan. Tiara mengepalkan tinjunya dengan ekspresi tegas. Kita lupakan saja naskahnya. Sebagai gantinya, tolong isi dengan keahlianmu dalam berbicara spontan. Aku nggak punya keahlian seperti itu. Yanami menatap mereka yang panik dengan bingung. Dari tadi ribut terus, kenapa sih? Ini giliranmu loh, Nokumisu-kun. Tepuk tangan terdengar dan pidato Sakurai telah selesai. Dia membungkuk ke arah penonton, lalu berjalan ke balik panggung. Tiara menyambutnya sambil menyilangkan tangan di dada. Oh, benar-benar melakukannya ya, Sakurai-kun. Maaf ya, Tiara-chan. Aku akan minta maaf sebanyak apapun. Nokumisu buru-buru melihat kembali naskah pidatonya. Tapi makin dibaca, makin kelihatan seperti versi duplikat dari pidato Sakurai. Mau atau tidak, Nokumisu harus berpidato spontan di depan seluruh siswa. Baiklah, selanjutnya adalah pidato dukungan untuk calon ketua OSIS Tiara Basori. Dari kelas 2C, Nokumisu Kazuhiko, mohon perhatian kalian, kata ketua OSIS Sokobaru. Nokumisu menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam. Oke, aku mulai siap. Satu kali tarikan nafas lagi, lalu naik ke atas panggung. Gumam Nokumisu dalam hatinya. Nokumisu-san, kau sudah dipanggil, kata Tiara. Ah, iya, aku siap kok. Lagi dapat momentumnya nih, jadi tunggu sebentar. Silakan lanjutkan di atas panggung, kata ketua OSIS Sokobaru yang mendorong Nokumisu ke atas panggung. Tunggu dulu. Seketika, semua pandangan siswa tertuju pada Nokumisu. Nokumisu melangkah menuju mimbar dan dengan jari yang gemetar menyalakan mikrofon. Aku adalah orang yang menerima kehormatan untuk merekomendasikan Basori-san. Namaku adalah Nokumisu. Baru berkata seperti itu, Nokumisu langsung kehabisan kata-kata. Ia pun berdehem untuk menenangkan diri. Basori-san itu sangat serius orangnya. Nokumisu terdiam lagi, dan kesunyian di dalam aula olahraga menelannya bulat-bulat. Dalam hatinya, ia bergumam. Kenyataannya, tidak ada kekuatan tersembunyi yang akan bangkit hanya karena aku terpojok. Sial. Mereka benar-benar patah semangat. Merasa benar-benar patah semangat, Nokumisu melirik ke arah Tiara yang berada di balik tirai panggung. Ia tertegun melihat Tiara di sana. Bukannya memandang dengan mudah kecewa seperti yang Nokumisu perkirakan, Tiara justru menatap Nokumisu dengan ekspresi serius. Nokumisu pun teringat kata-kata Tiara saat di kafe tempo hari. Maukah kau mendukung hanya aku saja? Bahkan sekarang, Basori-san masih mempercayaiku. Bahkan saat aku mempermalukan diri di depan seluruh siswa. Gumam Nokumisu. Setelah itu, Nokumisu pun berkata ke seluruh siswa. Pertama kali aku bertemu dengannya adalah sebelum festival Suabuki tahun lalu. Nokumisu mengangkat wajahnya dan menerima tatapan seluruh siswa. Kesan pertamaku terhadapnya, dia adalah siswa yang sangat serius. Memang sih, waktu itu dia pakai baju maid dan bilang nyan saat festival Suabuki. Tapi secara keseluruhan, dia orangnya serius. Kenapa aku merasa tekanan dari balik tirai panggung makin besar? Gumam Nokumisu
Namun ia terus melanjutkan. Dalam pemilihan ketua OSIS kali ini, di koran sekolah dan papan bulletin, banyak hal yang ditulis, termasuk yang tidak benar. Banyak juga yang terdengar seperti hinaan. Saat menyebut papan bulletin itu, ekspresi Tiara, dia berusaha terlihat biasa saja. Tapi, Nokomisu tahu, dia pasti terluka. Yah, jujur saja, banyak juga yang aku rasa cukup masuk akal. Dia orangnya kaku, keras kepala, dan sedikit keras kepala. Maksudku sangat keras kepala. Kadang juga sangat egois. Tekanan dari Tiara makin terasa. Nokomisu pun menarik nafas dalam-dalam. Tapi keegoisannya itu bukan untuk dirinya sendiri. Selalu untuk orang lain. Karena itu, aku merasa pencalonannya kali ini adalah pertama kalinya dia egois demi dirinya sendiri. Aku menjadi orang yang merekomendasikannya karena ingin mewujudkan keegoisan pertamanya itu. Memang sih, dibandingkan dengan ketua sekarang, dia terlihat kurang bisa diandalkan. Tapi, dia tetaplah dirinya sendiri. Pasori punya kelebihan yang hanya dia yang punya. Aku yakin dia akan menjadi ketua OSIS yang hebat. Dan kalau ada yang masih berpikiran buruk tentang Pasori, datanglah padaku. Kalau dia dihina, aku akan memujinya berkali-kali lipat. Aku akan berbicarakan semua hal tentang Pasori yang canggung tapi kuat, jujur, dan penuh kepedulian. Bahkan sampai pagi pun akan kujelaskan. Setelah meluapkan semua yang ada di pikirannya, Nokomisu menarik napas panjang dan menatap ke seluruh aula olahraga. Para siswa terdiam membeku seolah-olah waktu terhenti. Jangan-jangan aku melakukan kesalahan besar, gumam Nokomisu. Ia pun dengan takut-takut melirik ke balik tirai dan melihat Tiara dengan wajah memerah. Menunjuknya sambil melakukan pose Cikapion. Aku juga ingin membicarakanmu sampai pagi. Sebuah bisikan pelan terdengar di telinga Nokomisu. Suara jegrek terdengar dan lampu aula olahraga tiba-tiba padam. Aula seketika tenggelam dalam kegelapan yang tak wajar untuk siang hari dan suara bingung terdengar dari sana-sini. Beberapa saat kemudian, suara jegrek terdengar lagi dan lampu aula menyala serentak. Nokomisu tanpa sadar sudah berada di balik panggung dan kegaduhan pun menyebar seperti riak air. Di tengah panggung, berdiri di depan mimbar adalah Shikiya-san. Setelah kebisingan di aula mulai mereda, Shikiya-san perlahan membuka mulutnya. Kelas 3E, Shikiya Yumeko, ganti pemain. Dari sisi lain panggung, ketua OSIS Sokobaru menggelengkan kepala sambil melambaikan tangan memanggil Shikiya-san. Namun Shikiya-san mengabaikannya dan mulai bicara dengan suara pelan. Calon ketua OSIS, Tiara-chan, seperti yang kalian tahu, sekarang menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Di momen itu, Tiara menarik lengan baju Nokomisu dan bertanya, "Kenapa Shikiya Senpai ada di sana?" Aku juga nggak ngerti apa yang terjadi. Sambil menenangkan Tiara, Nokomisu kembali melihat ke panggung. Pidato Shikiya-san masih berlanjut. "Tiara-chan, waktu itu nggak begitu cocok dengan orang lain. Tapi waktu aku istirahat beberapa lama, dia membersihkan taman bunga yang penting buatku. Aku pikir tanamannya sudah mati, jadi aku senang sekali." Meski nadanya datar, setiap kata Shikiya-san menyiratkan perasaan canggung tapi tulus. Bahkan Nokomisu bisa merasakannya, apalagi Tiara. Bahu Tiara yang sebelumnya tegang akhirnya merosot pelan. Shikiya Senpai punya kebiasaan mengorbankan hal yang penting buat dirinya sendiri. Tiara bergumam pelan seolah berbicara sendiri. Makanya orang-orang di sekitarnya harus melindungi dia. Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Kelihatan kok, karena aku juga sama sepertinya. Tiara menjawab sambil menatap wajah Nokomisu, lalu kembali mengarahkan pandangan ke atas panggung. Shikiya-san masih melanjutkan pidatonya dengan suara pelan. Anak itu, bahkan kalau orang yang dia tolong ngomongin dia di belakang, dia tetap bantu tanpa peduli. Goyangan tubuh Shikiya-san makin lama makin besar. Walaupun gak ada yang lihat, walaupun gak ada yang muji, dia tetap melakukan hal yang baik untuk semua orang. Tapi yang pertama kali menemukan anak itu bukan aku. Yang bilang ada anak baik yang cocok buat OSIS itu Sakurai-kun.
kata Tiara yang mengeluarkan suara kecil penuh keterkejutan. Saat dia memandang ke arah Sakurai, anak itu menggaruk hidungnya sambil terlihat canggung. Dia bilang, ada anak yang rajin dan penuh perhatian, dan dia ingin merekomendasikan anak itu ke OSIS. Shikiya-san mulai mengayunkan tubuhnya dengan ceria. Begitu ketemu langsung, dia imut, rajin, gampang dibujuk, anak yang sangat baik. Shikiya-san terlihat sangat senang saat menyebutkan kelebihan Tiara. Di sisi lain, Tiara mulai terlihat gelisah karena malu. Dahi lalatnya lucu, wangi sabun. Punggungnya sensitif, imut banget. Sepertinya arah pembicaraan mulai melenceng, gumam Nukumisu yang agak terkejut. Ekspresi Tiara yang tadinya berusaha menahan senyum malu, mulai berubah drastis. Ukuran beranya agak gak pas, tapi tetap imut. Tapi akhir-akhir ini kayaknya mulai tumbuh. Tiara mengepalkan tinjunya dan mulai gemetar. Tiara-chan itu anak yang bisa hidup untuk orang lain. Karena itu, tubuhnya tiba-tiba terhuyung ke arah mimbar, membuat seluruh aula heboh. Sambil menahan tubuhnya dengan kedua tangan di mikrofon, Shikiya-san berkata dengan suara nyaris tak terdengar. Tolong, pilih Tiara-chan, semua orang. Shikiya-san menarik nafas sekuat tenaga, seperti mengumpulkan sisa energi terakhirnya. Sakurai-kun juga adik kelas yang manis, jadi tolong pikirkan baik-baik sebelum memilih. Tepuk tangan yang menggema pun mengguncang seluruh aula. Setelah kembali ke sisi panggung, Shikiya-san langsung mendapat cop dari ketua Hoko baru. Di sisi lain, Tiara terlihat menundukkan kepalanya dan tubuhnya gemetar. Benar-benar deh semua orang ini. Tapi kelihatannya semuanya berjalan lancar kan? Sekarang giliranmu, Tiara-san. Semua orang ini egoisnya kebangetan kan? Bisa nggak berhenti bertingkah semaunya sendiri? Gumam Tiara. Baiklah, maaf sudah mengganggu. Kita lanjutkan pidato kandidat ketua OSIS, kelas 2F. Basori Tiara, silakan. Tiara yang masih terlihat ingin mengatakan sesuatu, akhirnya mengubah ekspresinya begitu mendengar pengumuman dari ketua OSIS. Dia menaruh tangan di dada dan menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, aku juga akan melakukannya dengan caraku sendiri. Kamu semangat gitu? Tiara menapuk rambut kecil yang diikat di samping kepala, lalu menoleh ke arah Nukumisu sambil tersenyum, menunjukkan gigi putihnya. Kalau begitu, aku pergi dulu ya, Nukumisu-san. Begitu Tiara muncul dari balik panggung, kegaduhan langsung menyebar di dalam aula olahraga. Setelah membungkuk dalam-dalam di samping podium, Tiara berdiri di depan mikrofon. Perkenalkan, namaku Basori Tiara, mencalonkan diri sebagai ketua OSIS berikutnya. Sama seperti Sakurai tadi, aku juga menjabat sebagai wakil ketua dalam OSIS saat ini. Mungkin ada di antara kalian yang pernah aku bantu dalam kegiatan sekolah. Setelah memastikan suasana aula, Tiara melanjutkan dengan nada yang lembut. Sebenarnya, aku ingin menyampaikan apa saja yang sudah aku lakukan selama setahun ini di OSIS. Tapi sepertinya sudah keburu disebut semua oleh Sakurai ya. Tiara tersenyum kecil sambil melirik ke arah Sakurai yang ada di balik panggung. Terdengar tawa kecil dari penonton yang terbawa suasana. Tiara kembali menghadap ke penonton dan berbicara dengan nada yang lebih formal. Waktu SMP dulu, SMA Suwabuki adalah sekolah impianku. Para kakak kelas di sekolah ini adalah pahlawan dan tokoh panutanku. Mimpiku adalah bisa lulus masuk Suwabuki dan menjalani hidup SMA bersama mereka. Belajar seperti biasa, berlatih klub seperti biasa, dan menjalani kehidupan sekolah seperti biasa. Kemudian, ia berhenti sejenak dan menatap ke arah aula dengan ekspresi serius. Aku pikir kalau bisa lulus ke sekolah ini, aku juga bisa menjadi bagian dari kebiasaan Suwabuki. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Tiara tampak sedikit ragu sebelum melanjutkan. Nilai-nilailah yang menjadi masalah utamaku. Bahkan bisa dibilang sangat buruk. Tiap kali ujian, aku hanya berusaha keras supaya nggak dapat nilai merah. Aku juga payah dalam olahraga, dan saat ngobrol dengan teman pun sering merasa tertinggal. Aku sadar bahwa aku tidak bisa menjadi bagian dari kebiasaan yang dulu aku impikan. Begitu masuk sekolah ini, aku langsung merasakannya. Setelah mengatakan itu, ekspresi Tiara terlihat seperti sudah melepaskan beban.
Sekitar setahun yang lalu, saat aku ikut kegiatan sukarelawan yang dipimpin OSIS, aku diajak bergabung oleh para kakak kelas. Rupanya, orang yang pertama menyebut namaku adalah Sakurai yang ada di sana. Dengan senyum nakal, dia melanjutkan. Setelah itu, ya mungkin banyak dari kalian sudah tahu soal diriku. Sejujurnya, aku sudah membuat banyak masalah bagi kalian semua. Karena ketidakdewasaan, aku pernah menyakiti orang lain juga. Melalui kegiatan OSIS, aku sadar aku memang tidak bisa menjadi pahlawan atau tokoh utama yang dulu aku kagumi. Tapi, aku bisa menjadi seseorang yang mendukung mereka. Tiara mencabut mikrofon dari dudukannya. Ya, kalian semua di Shiwabuki, semua yang hadir di sini, kalian adalah pahlawan dan tokoh utama yang selama ini aku kagumi dan ingin menjadi seperti itu. Suara lantangnya menggema ke seluruh aula. Dan aku dan OSIS akan menciptakan lingkungan di mana kalian bisa fokus belajar dan berlatih di klub dengan sepenuh hati. Tiara berteriak ke arah mikrofon tanpa mempedulikan suara melengking yang mengganggu. Para siswa yang disatu oleh emosi yang begitu kuat itu tak bisa bergerak sedikit pun, hanya menatap Tiara. Meskipun begitu, aku mungkin tetap tidak cukup mampu untuk membuat kalian kecewa. Mungkin kalian akan merasa tidak puas, tapi kalau itu terjadi, silakan lampiaskan semuanya padaku. Aku akan menerimanya. Silakan lampiaskan, jangan ragu. Mendengar hal ini, Nobumitsu merasa bahwa ada fetish lain yang tersembunyi di balik kata-katanya. Namun, Nobumitsu merasa kalau dirinya sebaiknya pura-pura tidak mendengar hal ini. Seluruh aula terbawa oleh semangat membara Tiara yang disampaikan secara langsung tanpa basa-basi. Dengan wajah memerah, Tiara condong ke arah mimbar. Jadi, aku. Dengan panik, Tiara menutup hidungnya dengan kedua tangan. Mikrofon yang dia jatuhkan menabrak mimbar dengan suara yang berat dan menggema. Bahu Tiara mulai gemetar. Hei, Mas Horisan kenapa? Kebanyakan makan ya? Kata Yanami yang datang menghampiri Nobumitsu sambil mengunyah sesuatu dan menatap khawatir. Nobumitsu yang khawatir hal buruk akan terjadi, ia mencoba merogoh kantong untuk mencari tisu. Tiba-tiba, getaran di tubuh Tiara berhenti. Di matanya, terlihat cahaya penuh tekad. Dengan penuh keberanian, Tiara melepaskan tangannya dan meraih mikrofon. Sambil mengalirkan darah dari hidungnya, singkatnya, kalian semua adalah idola bagiku. Karena itu, Tiara menarik napas panjang, lalu melontarkan teriakan terbesarnya hari itu. Tolong, izinkan aku mendukung kalian semua sebagai penggemar kalian. Suara melengking yang menusuk telinga terdengar dari speaker. Aula yang sebelumnya riuh langsung hening karena kekuatan suaranya, dan hanya napas terengah-engah Tiara yang menggema di seluruh ruangan itu. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam lagi, dan menunjuk lurus ke arah Shikiya Sen yang berdiri di balik panggung. Dan satu lagi, Shikiya Senpai, jangan panggil aku pakai nama depan di depan umum. Tiara menyeket darah yang masih mengalir dari hidungnya dengan lengan baju, lalu menghadap ke seluruh siswa Shiwabuki. Sekian, aku Basori Tiara. Hari itu, Basori Tiara ditunjuk sebagai ketua OSIS baru di SMA Shiwabuki. Dan beberapa waktu kemudian, dia pun dikenal dengan julukan Ketua OSIS Merah Darah. Oke guys, part 9 udah selesai. Selanjutnya bakal jadi part terakhir untuk volume 8 ya. Thanks buat yang udah nonton sampai akhir dan see you di next video.